akan belajar Islam bersanad. Ya Allah yassir lana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Santri Rumah Kitab yang dirahmati Allah, kali ini kita akan mengaji bab Al-Haid wan Nifas atau bab haid dan juga nifas dari kitab Safinatun Najah karya Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami rahimahullah. Sebelum mengkaji kitab ini, mari kita buka dengan membaca surat Al-Fatihah. Ila hadrati al-muallif hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun fi al-haid wan nifas, yani aqallul haidhi yaumun wa laylatun wa ghalibuhu sittun aw sab'un wa aktharuhu 15 yauman bilayaliha wa aqallut tuhri bainal haidataini 15 yauman wa ghalibuhu 24 yauman aw 23 yauman wala hadda li aktsarihi. Wa amma aqallun nifasi majjatun wa ghalibuhu 40 yauman wa aktsaruhu 60 yauman. Yakni fasal tentang haid dan juga nifas, bahwa sedikitnya haid adalah sehari semalam. Umumnya adalah 6 sampai 7 hari dan yang terbanyak adalah 15 hari semalam. Nah, sedangkan sedikitnya masa suci antara dua haid adalah 15 hari. Umumnya 24 atau 23 hari, tetapi terkadang seseorang lebih lama dari itu. Sedangkan masa nifas adalah masa paling sedikitnya setetes darah atau sekali keluar. Umumnya 40 hari dan maksimalnya adalah 60 hari. Nah, yang pertama adalah darah. Sebagaimana yang kita ketahui, masalah persoalan darah yang keluar dari organ kewanitaan merupakan hal yang harus diketahui oleh kita nih sebagai muslimah, karena ini berkaitan erat dengan ibadah kita sehari-hari. Islam mengajarkan cukup detail tentang masalah ini, baik disebutkan di dalam Al-Quran dan juga diperjelas oleh Rasulullah SAW dalam berbagai hadis. Nah, di sini saya mengutip Syekh Abu Syuja' yang menyebutkan dalam Matan Takrib bahwa darah kewanitaan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada darah haid, darah nifas, dan juga darah istihadah. Yang pertama darah haid. Apakah darah haid itu? Fal haid huwa ad-damul kharij min farjil mar'ah ala sabili shihah min ghairi sababil wiladah. Yakni darah yang keluar dari kelamin wanita dan juga dalam kondisi sehat, bukan dikarenakan melahirkan. Nah, darah ini muncul dalam siklus yang rutin karena mekanisme terkait dengan kerja hormonal kita di dalam tubuh. Nah, keluarnya darah ini berdasarkan keterangan fikih, masa haid itu umumnya terjadi 6 sampai 7 hari. Lalu sedikitnya adalah sehari dalam semalam dan yang paling banyak adalah 15 hari. Dan masa haid ini akan berakhir ketika kita perempuan telah mencapai masa menopause, yang mana masa produksi sel telur kita ini telah berhenti. Nah, kemudian darah yang kedua adalah darah nifas. Darah nifas ini adalah darah yang keluar bisa babil wiladah. Darah yang keluar setelah proses melahirkan. Dalam keterangan fikihnya, umumnya darah nifas ini keluar selama 40 hari. Dan paling sedikitnya adalah sekejap saja. Sedangkan yang paling banyak adalah 60 hari. Akan tetapi dalam berbagai literatur medis, umumnya masa nifas ini terjadi ya antara 6 sampai 7 pekan. Nah,
Sedangkan wanita haid dan juga wanita yang nifas ini diharamkan 10 perkara. Yang pertama, wanita haid ini tidak diperbolehkan untuk melaksanakan sholat dan tidak diperkenankan untuk mengkodok sholat tersebut. Nah, yang kedua, tidak diperbolehkan tawaf. Tawaf di Baitullah itu tidak diperbolehkan. Yang ketiga, tidak diperbolehkan menyentuh dan juga membawa mushaf. Nah, kalau menyentuh dan membawa mushaf aja tidak diperbolehkan, apalagi membaca Al-Quran. Nah, yang kelima, tidak diperbolehkan juga berdiam diri di masjid. Nah, jangankan berdiam diri di masjid, melewati masjid jika kita takut untuk mengotorinya itu juga tidak diperbolehkan. Selanjutnya tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Tapi kalau puasa ini bagi orang yang haid diwajibkan untuk mengqadha di hari lain selain bulan Ramadan. Nah, yang selanjutnya tidak diperbolehkan pula wanita haid ini ditalak oleh suaminya. Dan juga tidak diperbolehkan melakukan istimta atau bercumbu di sekitar anggota tubuh antara pusar dan juga lutut. Nah, teman-teman, sebagaimana yang kita ketahui, tidak ada yang namanya batas lama untuk menentukan masa paling banyak suci. Karena berdasarkan ijma' ulama, Ibnu Qasim Al-Ghazi juga pernah mengatakan dalam Syarah Ghoyah, terkadang ada seorang perempuan yang tidak pernah sama sekali mengalami haid. Seperti contohnya Sayyidatina Fatimah alaihi salam. Nah, Sayyidatina ini tidak pernah mengalami masa haid. Nah, tapi ada hikmah di balik itu semua. Hikmahnya adalah ia tidak mengalami masa haid agar waktu-waktunya ini terus-terusan terisi dengan ibadah. Makanya disebut dengan Az-Zahra. Nah, sedangkan apa yang diharamkan bagi wanita nifas ini juga sama ya dengan yang disebutkan tadi yang diharamkan oleh wanita-wanita haid. Santri Rumah Kitab yang dirahmati Allah, demikian pembahasan kita tentang haid dan juga nifas dari kitab Safinatun Najah. Semoga membawa manfaat untuk kita semua dan mari kita terus mendalami keilmuan agama kita dengan istiqomah melalui Rumah Kitab ini. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.